Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah. Di dalam memandikan jenazah itu ada hukumnya. Di dalam Islam, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yang prioritas utamanya adalah keluarga. Fardu kifayah artinya adalah apabila seseorang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Kemudian ada jenazah yang wajib dimandikan dan tidak wajib dimandikan. Yang pertama itu jenazah yang wajib dimandikan. Ada 4 golongan jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Yang pertama yaitu jenazah muslim atau muslimah, ada tubuhnya tidak kategori mati syahid, dan bukan janin yang meninggal karena keguguran. Namun apabila janinnya sudah melebihi 4 bulan, maka janin itu wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian jenazah yang tidak wajib dimandikan, yaitu jenazah yang meninggal di dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu dimandikan sebelum dikubur. Jenazah yang terbunuh dalam perang tersebut boleh langsung dikuburkan tanpa harus memandikannya meski ada bercak darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah: yang pertama, muslim; yang kedua, berakal; yang ketiga, harus sudah balik; yang keempat, terpercaya dan amanah; yang kelima, harus tahu hukum memandikan, adab, serta cara memandikan jenazah; dan yang ketujuh, yang terakhir, harus bisa menutupi aib pada tubuh jenazah tersebut. Syarat ini sempat disinggung Nabi Muhammad SAW dalam hadis "Liyabsil mutakum makmunun", yang artinya hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang bisa memandikan jenazah: untuk jenazah laki-laki, yang pertama, laki-laki yang mempunyai hubungan keluarga dengan jenazah tersebut seperti kakak, adik, kakek, dan anak laki-laki dari jenazah tersebut. Yang kedua, istri. Yang ketiga, laki-laki yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan jenazah tersebut. Yang keempat, perempuan yang masih muhrim. Untuk jenazah wanita, yang pertama, perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan jenazah tersebut seperti kakak, adik, nenek, dan anak perempuan jenazah. Yang kedua, suami. Yang ketiga, perempuan yang tidak mempunyai hubungan dengan jenazah. Yang keempat, laki-laki yang masih muhrim. Adapun niat untuk memandikan jenazah laki-laki: nawaitu gusla adan hajal maiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan: nawaitu gusla adan hajil maitati lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara.
jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Syarat
mengkafani jenazah. Yang pertama, kain yang digunakan harus bersih, suci, dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kafan untuk laki-laki sebanyak 3 lembar dan untuk perempuan sebanyak 5 lembar. Yang keempat, hendaklah menyediakan wangi-wangian, kayu cendana, dan kapas. Yang kelima, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ialah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang jika telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut telah dianggap mencukupi. Ukuran kain kafan berdasarkan ukuran badan. Yang pertama, jika ukuran badannya 180 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan sepanjang 60 cm. Yang kedua, jika ukuran badan si mayit 150 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan sepanjang 50 cm. Yang ketiga, jika ukuran badan si mayit sepanjang 120 cm, maka ukuran kain kafan yang dibutuhkan 40 cm. Yang keempat, jika ukuran badan si mayit 90 cm, maka ukuran kain kafan sepanjang 30 cm. Tata cara mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, ada baiknya kita mempersiapkan hal-hal untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, kita menggunting kain beberapa bagian. Yang kedua, guntinglah kain kafan berbentuk cawat untuk jenazah. Yang ketiga, gunting kain kafan untuk membuat sorban untuk laki-laki dan mukenah untuk perempuan. Yang keempat, guntinglah kain kafan membentuk sarung. Yang kelima, guntinglah kain kafan membentuk seperti baju untuk jenazah. Catatan, sebaiknya kita menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Dan untuk membuat sarung, cawat, baju, dan sorban atau kerudung tersebut tidak boleh dijahit. Selanjutnya, terdapat berbagai pendapat mengenai mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki biasanya menggunakan 3 helai kain, dan untuk perempuan biasanya menggunakan 5 helai kain. Sebelum memakaikan kain kafan, hendaknya kita menyusun kain kafan di bagian tubuh yang berlubang seperti mulut, hidung, dan sebagainya. Dan juga kita memasang wangi-wangian di daerah-daerah yang terkena sujud ketika sujud seperti jidat, lutut, dan lain-lain. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah untuk laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kain kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, berikan wangi-wangian pada kain kafan pada lapis pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan pada lapis kedua yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Yang kelima, berikan wangi-wangian pada kain lapis kedua. Selanjutnya, bentangkan juga kain kafan pada lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Berikan juga wangi-wangian pada lapis ketiga. Selanjutnya, letakkanlah jenazah di tengah-tengah kain kafan pada lapis ketiga. Kemudian, tutup dengan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Dan tutuplah dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya dari kanan ke kiri. Selanjutnya, tutuplah dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, selanjutnya kain dari sisi kanan ke kiri. Ikatlah dengan pengikat yang sudah disediakan. Tata cara mengkafani untuk jenazah perempuan. Pertama, bentangkan 2 kain kafan yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Kemudian, letakkan kain sarung tepat pada antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya seperti yang telah kita siapkan.
Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kain kafan yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Selanjutnya, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Setelah itu, letakkan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selanjutnya, selimutkan kain sarung pada jenazah antara pusar dan kedua lututnya. Pasangkan baju gamis seperti kain kerudung. Berikutnya kain kerudung untuk rambutnya panjang. Apabila rambutnya panjang, maka bisa dikepang 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Kemudian selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapis atas sampai yang paling bawah, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan.